Masih semangat Bapak Ibu? Atau sudah mengantuk? Oke, kita gelorakan lagi semangat Igi ya Bapak Ibu. Igi? 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 Oke, salam Igi. Sharing. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, sepertinya tidak afdol juga kalau saya tidak pantun ya. Karena tadi Pak Imron sudah mulai pantun, kemudian Pak Ketum dan Bu Anci serta Pak Ari. Terbang ke Aceh bersama-sama, menikmati kopi gayo yang hangat. Hari ini saya sangat senang dan bahagia bertemu Bapak Ibu pengurus wilayah yang hebat-hebat. Rame-rame di bandara berkumpul, tetap riang, tak terasa lelahnya tubuh. Semangat Igi selalu unggul. Igi hebat karena pengurusnya tangguh-tangguh. Ya, yang tepuk tangan ini yang tangguh luar biasa. Mana tepuk tangannya? Baik, makan mie Aceh dicampur udang, rasanya khas tak terlupakan. Paparan saya tidak banyak, tapi sedang. Dipersilahkan Bapak Ibu jika memberi masukan. Baik. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Indonesia Bapak Danang Hidayatullah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengarah, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, dan juga Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia, serta tuan rumah Ketua Wilayah IGI Aceh Pak Imron, dan juga tim panitia POP, Ketua tim serta timnya, Bapak Ibu pengurus wilayah IGI Provinsi Aceh, juga Bapak Ibu pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan, serta Bapak Ibu pengurus wilayah, baik ketua wilayah maupun yang mewakili. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana sih diklat penguatan literasi numerasi yang diadakan oleh program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia di tahun yang ketiga. Next, Bu. Di tahun pertama Bapak Ibu kita sudah temanya sama, yaitu literasi dan numerasi. Akan tetapi kami menyadari bahwa di tahun pertama itu masih banyak kekurangan. Dengan terbatasnya dana, kita hanya bisa melaksanakan daring di seluruh Indonesia. Itu tahun pertama. Dari hasil refleksi, kemudian kita di tahun kedua mengupayakan bagaimana sih supaya bisa ada luringnya, selain nanti dilanjutkan dengan daring. Alhamdulillah ada peningkatan, ada luring 1 hari, kemudian dilanjutkan dengan daring. Tapi ternyata itu juga tidak memuaskan. Tidak, ketika hasil refleksi dilihat, wah banyak masukan yang buat apa sih hanya 1 hari begitu ya. Apalagi saat itu fasdanya hanya perwakilan saja yang dilatih di tingkat pusat seperti itu. Sehingga yang ketiga, di tahun ketiga kami mengambil tema implementasi integrasi literasi numerasi dalam pembelajaran. Namun semuanya dikemas sebagai penguatan guru dan kepala sekolah di daerah sasaran program organisasi penggerak. Next, Bu. Tujuan pelatihannya ini, saya yakin dengan melihat judulnya Bapak Ibu sudah bisa mendefinisikan atau bisa menyimpulkan tujuan pelatihannya ini tanpa harus membacanya. Next, Bu Laras. Materinya sedikit Bapak Ibu. Kalau tahun pertama kita ada modulnya, ada berbagai LK gitu ya, dan itu teoritis. Kemudian tahun kedua kita sedikit implementatif, meskipun ada modulnya juga, kemudian ada skenario-nya, ada PowerPoint-nya yang lengkap sekali, ada contohnya juga. Tapi bagaimanapun ketika ternyata hanya luring 1 hari, itu terasa kurang sekali. Sehingga di tahun ketiga materinya kami tetap sama, hanya saja diperkuat pada implementasinya, yaitu penguatan literasi numerasi, konsepnya mengingatkan kembali, kemudian penyusunan perangkat pembelajarannya, dan kemudian bagaimana sih simulasi dari pembelajaran yang disusun perangkatnya tersebut. Next.
Produk yang diharapkan dihasilkan dari pelatihan ini Bapak Ibu, jadi semua peserta di daerah sasaran itu yang pertama bisa menghasilkan perangkat pembelajaran yang terintegrasi literasi numerasi, kemudian yang kedua perangkat asesmen pembelajaran. Jadi diingatkan kembali bagaimana sih asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, bagaimana sih asesmen yang levelnya hot seperti itu, ini diingatkan kembali. Kemudian diharapkan nanti siswanya pun demikian, dari pesertanya ada produk, kemudian siswanya nanti juga ada produk. Next. Nah, skenario pelatihannya ini Bapak Ibu, jadi teman-teman karena sudah tahun ketiga maka diingatkan kembali melalui beberapa game yang interaktif, kemudian melalui quizzes dan juga game-game yang manual. Kami sengaja memberikan beberapa contoh untuk diterapkan di daerah supaya disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah-daerah. Kalau memang lemah sinyal mau menggunakan yang manual silahkan. Kalau memang sudah digitalnya bagus, mau menggunakan yang digital juga silahkan. Yang kami tampilkan atau kami simulasikan itu sebagai contoh atau sebagai inspirasi. Next. Nah, setelah itu ada perencanaan pembelajaran. Nah, pada implementasinya kami memilih satu saja model pembelajaran yang diterapkan, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Kenapa pembelajaran berbasis masalah? Karena ini nanti sebagai contoh saja bagaimana sih anak-anak ini ketika pembelajaran juga tetap integrasi literasi numerasinya dapat dari masalah yang disajikan atau masalah yang dirumuskan itu sudah ada kompetensi literasi numerasi yang sudah dikuatkan di situ. Kemudian asesmennya pun menyesuaikan. Kami menguatkan kembali bagaimana sih teman-teman di daerah nanti ketika merumuskan tujuan pembelajaran dan asesmen ini selalu dikaitkan. Tidak kemudian tujuan, kemudian pembelajaran, tapi asesmennya belakangan. Karena bukti untuk mencapai tujuan pembelajaran, bukti siswa tujuan pembelajarannya tercapai adalah ada bukti-bukti konkret yang bisa diukur, yaitu melalui asesmen. Ini yang kemudian kami luruskan kembali, atau kalau di PSP maupun di PGP itu paradigma barunya diperkuat di situ. Dan ini juga kami mencoba untuk menyisipkan bagaimana sih paradigmanya ini diperkuat. Next. Nah, bagaimana rencana tidak lanjutnya? Next. Diharapkan nanti di teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan ini bisa menerapkannya di kelas masing-masing, baik SD maupun SMP. Demikian pula asesmennya. Next. Apa sih produk yang dihasilkan? Kenapa kok tadi Mas Ketum mengatakan harus ada praktik baik yang bisa dibagikan? Nah, ini nanti kami berharap dari praktik baik itu ada video yang dihasilkan, video pembelajaran yang sudah melibatkan peserta didik aktif, yang benar-benar berpusat pada peserta didik, yang benar-benar integrasi literasi numerasi. Seperti apa sih pelaksanaannya dan produknya apa jika memang ada produknya. Termasuk ketika memang sekolah tersebut kemudian memutuskan, oh karena ini ada produk hasil siswa, ayolah kita pamerkan hasil pembelajaran anak-anak kita. Seandainya itu juga dilaksanakan, itu merupakan praktik baik mereka. Itu saja. Next. Meskipun dalam pelatihan ini kita tidak memberikan teori diferensiasi Bapak Ibu, tapi kami berharap pembelajaran itu minimal ada diferensiasi produk. Itu yang kami harapkan dan kami sampaikan kepada teman-teman. Mengingat kemampuan awal ini tetap perlu diperhatikan. Jadi intinya sama Bapak Ibu, kita sevisi dengan program sekolah penggerak, program guru penggerak, dan di program organisasi penggerak ini. Dan kebetulan saya juga terlibat di ketiganya, sehingga saya bisa melihat ini intinya apa sih, gitu ya. Ini bisa dilihat. Ini gambarannya Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan. Jadi di awal itu sepertinya fotonya personnya ada yang bagian di sini. Kita tidak muluk-muluk untuk memberikan teman-teman ini loh penguatan karakternya.
Tapi bagaimana kita memasang daftar hadir yang manual untuk melakukan penilaian diri? Siapa yang datang terlambat, siapa yang datang tepat waktu, mereka menuliskan sendiri. Itu sebenarnya sangat sepele sekali. Tetapi ketika diterapkan dan mereka kemudian diingatkan kembali pada saat refleksi, monggo kami tidak menyebutkan nama, monggo silahkan dibaca dari hasil refleksi Bapak Ibu terhadap kedisiplinan Bapak Ibu seperti apa. Ternyata teman-teman mengatakan, Bu, ini akan saya terapkan di sekolah. Ini sangat menginspirasi. Ini sederhana, tapi ternyata bisa membuat anak memiliki kesadaran dari dalam diri sendiri. Nah, hal-hal seperti ini sepele, tapi sangat penting menurut kami. Kemudian pohon harapan misalnya di atas itu, pohon harapan. Kenapa sih harus ada pohon harapan? Ini istilah kami saja. Bahwa ketika mau melakukan pelatihan, teman-teman paling tidak sudah tahu ini loh gambaran pelatihan kami. Nah, dari alur pelatihan ini, menurut Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu apa ketika sudah melaksanakan pelatihan ini? Dapat apa saja? Kemudian yang bisa diterapkan apa saja? Dituliskah di sana? Kemudian pelaksanaannya, Bapak Ibu, ini gambaran singkat. Ternyata mereka aktif sekali. Dan kemarin saya kebetulan ke Manado dan ke Minahasa Tenggara, saya melihat sendiri. Next, Bu. Ini tingkat SMP, Bapak Ibu, yang sebelah kanan ini tingkat SMP. Kalau yang sebelah kiri ini tingkat SD. Produknya mereka menghasilkan sebuah buku puff ya, puff books, buku ringan hasil literasi mereka. Kemudian di SMP mereka sudah lebih 3 dimensi menghasilkan, sudah create ya, sudah menghasilkan sesuatu yang mereka bisa menjelaskan apa sih fungsinya dan ini untuk mengatasi solusi, untuk mengatasi masalah apa gitu ya. Ada argumen-argumen, ada nalar kritis, ada berpikir kreatif yang di situ tertanam. Next. Nah, Bu, mungkin volumenya bisa diperbesar. Pak, Bu, ini salah satu yang terlaksana di Minahasa Tenggara, di Manado. Di Manado, ini mereka sambil menyanyi. Bu, itu tadi mikrofon laptopnya saya kecilkan. Iya, jadi mereka itu mengerjakan tugas pelatihan sambil riang sekali, sambil menyanyi, seperti tanpa ada beban. Nah, kita bayangkan seandainya peserta didik kita seperti itu gitu, melaksanakan tugas sampai berkarya, membuat sesuatu itu sambil dengan riangnya, itu yang kami harapkan. Jadi ini sambil bersenandung mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka, dan saya sangat antusias melihat mereka yang sangat antusias gitu. Dan kebetulan saat itu pemantau pendamping lapangan, pengawas pendamping lapangan. Jadi kita itu melaksanakan program organisasi penggerak, itu ada pengawasnya Bapak Ibu dari BPMP. Nah, waktu itu hadir dan beliau langsung begini, Bu, ini bagus. Peserta saya lihat tidak ada yang mengantuk, peserta saya lihat aktif semua, tidak ada yang duduk manis gitu. Semuanya aktif. Ini bagus banget dan saya berharap ini tidak hanya sampai di BOP saja, di BOP ini saja. Silahkan dilanjutkan lagi. Di Minahasa Tenggara ini luar biasa sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan dan saya ingin kegiatan-kegiatan yang seperti ini dilanjutkan. Saya senang banget dan saat itu Pak Karim kemudian hadir, saya minta Pak, mohon nanti berkenan podcast dengan Pak Karim ya. Podcastnya ini bukan untuk mempromosikan IKI Pak, tapi nuan sewu di program sekolah penggerak dan program guru penggerak itu viral banget. Dan ketika orang mengatakan PGP atau PSP, semua guru paham. Tapi ketika kita mengatakan POP, belum tentu mereka paham. Jangankan mereka, kita yang pengurus organisasi yang dapat aja belum tentu paham gitu ya. Dari situ ternyata beliau juga siap dan dengan antusias menceritakan. Nanti monggo Bapak Ibu boleh melihat link YouTube yang di-share Pak Karim. Itu luar biasa gitu. Berikutnya hadir pula di sini di Minahasa Tenggara itu pendamping lapangan ya, Mas PL itu pendamping lapangan. Iya, betul. Pendamping lapangan ternyata bendahara PGRI Bapak Ibu.
Beliau datang tidak hanya sekali ke situ. Pembukaan datang bersama Kadis, saya ke situ, beliau datang lagi. Terus dia bilang begini, Bu, saya ini bendahara PGRI, tapi nuwun sewu, saya lebih support ke Iki sama ini. Kenapa? Karena yang itu tidak pernah berkegiatan, sedangkan Iki selalu berkegiatan. Dan beliau menceritakan, saya mau pindah ini, Bu, saya mau support Iki saja. Apalagi beliau kepala sekolah gitu, bukan dari dinas atau dari media Iswara, tapi kepala sekolah. Monggo Bapak, kami welcome sekali gitu. Next. Ya, ini yang SMP Bapak Ibu, mereka pun tidak terlihat terbebani ya ketika melaksanakan tugas harus membuat suatu karya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dari sudut pandang kelompok masing-masing. Next. Dan mereka tidak diarahkan untuk membuat A atau B atau C, tetapi bagaimana kreativitas itu muncul dari mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di hadapannya. Next. Ya, ini di antara produknya Bapak Ibu untuk SMP, sebuah market atau model gitu ya. Kemudian untuk SD ini ada yang tadi buku puff itu tidak kemudian dijuduli buku puff, ada yang dijuduli ceritaku, ada yang dikasih judul perjalananku, dan lain-lain sesuai kesepakatan mereka. Next. Nah, ini juga kenapa sih ini guru-guru kok ketika berkegiatan jadi kayak SD gitu ya, kayak anak-anak SD, tapi ternyata sangat menikmati. Saya juga mengatakan kepada mereka, mohon maaf jika Bapak Ibu di sini kemudian seperti melaksanakan kegiatan-kegiatan anak SD, tetapi paling tidak itulah gambaran aktivitas pembelajaran yang mana anak-anak SD nanti terlibat aktif di dalam pembelajaran. Dan mereka justru, oh tidak Bu, ini malah senang banget, dan kami bisa mengajarkan jika kami memang mensimulasikan seperti ini. Ini yang kami maksud bahwa ada simulasi pembelajaran di situ. Next. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami juga tetap menggunakan kanal-kanal yang sudah ada. Ini Sagus Safa, satu guru satu Canva, itu juga tetap kami perkenalkan, dan kami gunakan Canva ini untuk mengerjakan tugasnya. Contoh, ada diagram Freire yang digunakan oleh guru-guru yang digunakan untuk membuat konsep gitu ya, jadi itu menggunakan Canva. Dan itu juga dijelaskan sekilas tentang bagaimana sih penggunaan Canva gitu ya. Kemudian kami juga menggunakan quizzes sama dengan yang Bapak Ibu di kepengurusan IKI. Di pengurus IKI ini banyak sekali yang menjadi trainernya, kita juga memberdayakan itu. Next. Ya. Dan kami tetap memberikan pilihan, tidak harus semua digital, tetap bisa manual, karena kita paham bahwa daerah-daerah tidak semuanya sudah paham digital, dan mereka tetap bisa menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Next. Sudah? Oke. Ya, mungkin itu Bapak Ibu gambaran dari pelatihan POP IKI di tahun ketiga. Semoga, mohon doanya, semoga ini bisa berdampak positif, tidak hanya untuk guru, tetapi juga yang lebih penting adalah berdampak untuk peserta didik yang ada di sekolah sasaran program organisasi penggerak ikatan guru Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, nanti kalau ada masukan tetap kami terima, boleh disampaikan di forum, boleh disampaikan secara pribadi melalui kami, Mas Ketum, atau siapa saja pengurus pusat yang ada di sini. Kami siap menerima masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon tidak dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.